Are you ready to set a new world record? Okay, 3, 2, 1, go! Masya Allah, gara-gara koreo takbir, Indonesia pecahkan rekor baru. Dunia terbelalak, Cina langsung shock berat. Gelombang semangat dari tanah air kembali mengguncang dunia sepak bola. Indonesia, negeri dengan sejuta semangat dan dukungan fanatik dari para pecinta Garuda, kini kembali menciptakan sejarah. Kali ini bukan hanya karena penampilan timnas di atas lapangan, melainkan karena sebuah koreografi monumental bertema takbir yang menggetarkan langit Senayan dan menggema hingga ke pelosok dunia. Pertandingan leg kedua antara Timnas Indonesia vs Cina dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia kini menjadi pusat perhatian global. Laga krusial ini akan digelar pada Kamis 5 Juni 2025 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Namun, gemuruh euforianya sudah terdengar sejak jauh-jauh hari. Apa yang membuat pertandingan ini begitu berbeda? Jawabannya, koreo bertema takbir. Ya, untuk pertama kalinya dalam sejarah sepak bola dunia, sebuah negara akan mengangkat koreo akbar yang mengumandangkan semangat Allahu Akbar sebagai bentuk dukungan penuh kepada tim nasionalnya. Koreografi ini bukan sekadar seni, melainkan perwujudan rasa syukur, kebanggaan, dan semangat kebangkitan dari rakyat Indonesia. Efek dari pengumuman koreo ini luar biasa. Hanya dalam hitungan jam setelah kabar ini tersebar, 57 negara Islam menyatakan akan menyiarkan pertandingan ini secara langsung di televisi nasional mereka. Belum pernah terjadi sebelumnya sebuah laga kualifikasi Asia mendapatkan atensi setinggi ini dari dunia internasional. Negara-negara seperti Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Qatar, Turki, Pakistan, hingga Maroko secara resmi mengumumkan akan menggelar nonton bareng nasional untuk laga ini. Tak hanya negara-negara Islam yang terpukau, negara-negara sepak bola di Amerika dan Eropa juga ikut terseret dalam gelombang euforia ini. Argentina dan Brasil, dua negara gila bola di Amerika Selatan, ikut ambil bagian dengan menyiapkan lokasi nobar di beberapa kota besar. Di Eropa, Spanyol, Belanda, Portugal, bahkan Rusia dan Amerika Serikat dilaporkan telah menjalin kerjasama dengan media internasional untuk menyiarkan laga fenomenal ini secara langsung. Kehadiran koreo takbir ini memecahkan rekor antusiasme tertinggi untuk pertandingan Timnas Indonesia, bahkan mengalahkan atmosfer laga-laga sebelumnya melawan Jepang, Arab Saudi, dan Bahrain. Beberapa media luar negeri bahkan menyebut atmosfer laga ini sudah selevel semifinal Piala Dunia, dan bahkan nyaris menyerupai final. Laporan dari Reuters menyebutkan bahwa Indonesia telah menyulut gelombang emosi dan semangat di seluruh penjuru dunia. Sementara ESPN menulis, belum pernah kami menyaksikan sebuah koreografi mengguncang sepak bola dunia seperti ini. Saking luar biasanya respons global, Presiden PSSI, Erick Thohir, sampai menitikkan air mata haru dan melakukan sujud syukur. Dalam pernyataannya, Erick menyampaikan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada supporter Timnas dan seluruh rakyat Indonesia. Ia menyebut ini sebagai momen paling membanggakan dalam sejarah sepak bola nasional. Saya tidak bisa berkata-kata. Ini seperti mimpi. Dunia melihat kita, dunia menyaksikan kita, dan kita tidak sendiri. Supporter adalah kekuatan terbesar Timnas Indonesia, ujar Erick dengan mata berkaca-kaca. Di sisi lain, kubu Cina tampak terkejut dan mulai menunjukkan tekanan menjelang laga. Beberapa media Cina menggambarkan atmosfer laga nanti sebagai medan pur penuh tekanan spiritual dan psikologis. Beberapa pihak menyebut pemain Cina bahkan dilarang melihat media sosial untuk menghindari gangguan fokus akibat tingginya dukungan global terhadap Indonesia. Tak bisa dimungkiri, laga ini sangat menentukan. Di grup C, Indonesia saat ini berada di posisi keempat dengan 9 poin, unggul 3 angka dari Cina yang berada di dasar klasemen. Kemenangan pada laga ini akan membuka pintu besar bagi Indonesia menuju babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Dan kini, sorotan tertuju kepada pelatih Timnas, Patrick Kluivert, legenda Belanda yang perlahan membangun generasi emas baru sepak bola Indonesia. Ia telah memanggil pasukan terbaiknya, J. Itzes, Rizky Ridho, Tom Hai, hingga Ole Romeni. Semua bersatu dengan satu tujuan, membawa Indonesia ke panggung dunia. Kluivert dalam konferensi pers menyampaikan, "Saya tidak pernah melihat atmosfer seperti ini. Ini bukan hanya pertandingan sepak bola. Ini adalah pertunjukan dari sebuah bangsa yang bangkit."
PSSI dan panitia pelaksana memastikan bahwa pengamanan dan penyambutan penonton internasional sudah disiapkan secara maksimal. Diperkirakan lebih dari 250.000 permintaan tiket datang dari luar negeri dan 10.000 diantaranya berasal dari negara-negara Timur Tengah. Tak hanya di stadion, jutaan warga Indonesia pun diprediksi akan menggelar nobar di masjid, lapangan, kantor desa, hingga di luar negeri. Beberapa komunitas diaspora di Jepang, Korea, Australia, dan Eropa telah mengumumkan lokasi nobar mereka secara terbuka. Dunia menanti. Indonesia bersatu. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, takbir akan menggema. Ribuan bendera merah putih akan berkibar. Sorak-sorai akan membahana. Dan di antara gemuruh itu, Garuda akan terbang tinggi. 5 Juni 2025 akan menjadi sejarah. Sejarah tentang bagaimana semangat, keyakinan, dan cinta tanah air menjelma menjadi kekuatan besar yang mengguncang dunia. Masya Allah, koreo takbir bukan hanya mengguncang lawan, ia membangkitkan dunia. Garuda tak sekadar bertarung, ia sedang mengukir jalan menuju Piala Dunia. Tak bisa dimungkiri, laga ini sangat menentukan. Di grup C, Indonesia saat ini berada di posisi keempat dengan 9 poin, unggul 3 angka dari Cina yang berada di dasar klasemen. Kemenangan pada laga ini akan membuka pintu besar bagi Indonesia menuju babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Dan kini, sorotan tertuju kepada pelatih timnas, Patrick Kluivert, legenda Belanda yang perlahan membangun generasi emas baru sepak bola Indonesia. Ia telah memanggil pasukan terbaiknya, Jay Itzes, Rizky Dito, Tom Hai, hingga Ole Romeni. Semua bersatu dengan satu tujuan, membawa Indonesia ke panggung dunia. Kluivert dalam konferensi pers menyampaikan, "Saya tidak pernah melihat atmosfer seperti ini. Ini bukan hanya pertandingan sepak bola. Ini adalah pertunjukan dari sebuah bangsa yang bangkit." PSSI dan panitia pelaksana memastikan bahwa pengamanan dan penyambutan penonton internasional sudah disiapkan secara maksimal. Diperkirakan lebih dari 250.000 permintaan tiket datang dari luar negeri dan 10.000 diantaranya berasal dari negara-negara Timur Tengah. Tak hanya di stadion, jutaan warga Indonesia pun diprediksi akan menggelar nobar di masjid, lapangan, kantor desa, hingga di luar negeri. Beberapa komunitas diaspora di Jepang, Korea, Australia, dan Eropa telah mengumumkan lokasi nobar mereka secara terbuka. Dunia menanti. Indonesia bersatu. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, takbir akan menggema. Ribuan bendera merah putih akan berkibar. Sorak-sorai akan membahana. Dan di antara gemuruh itu, Garuda akan terbang tinggi. 5 Juni 2025 akan menjadi sejarah. Sejarah tentang bagaimana semangat, keyakinan, dan cinta tanah air menjelma menjadi kekuatan besar yang mengguncang dunia. Masya Allah, koreo takbir bukan hanya mengguncang lawan, ia membangkitkan dunia. Garuda tak sekadar bertarung, ia sedang mengukir jalan menuju Piala Dunia.